Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Putri dari Universitas Al-Gifari, Fakultas FISIP, jurusan Hubungan Internasional, 4 CHI Ligurer Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah saya, Teori Perbandingan Politik, yaitu dengan judul Teori Sistem dan Teori Negara. Berikut saya akan menjelaskan terminologi sistem terlebih dahulu. Yaitu terminologi sistem. Dalam kenyataannya, seluruh fenomena sosial saling berkaitan. Meskipun batas-batasnya dapat diterapkan untuk menggambarkan sistem-sistem yang berbeda, misalnya sistem politik, ekonomi, sosial, dan psikologi budaya. Biasanya elemen-elemen hadir dalam jumlah yang secara konseptual, terukur, dan dalam keadaan ini, mereka diistilahkan sebagai variabel. Elemen-elemen yang lebih konstan ketimbang variabel ini, karena mereka tidak mengalami perubahan dalam masyarakat, disebut parameter. Variabel-variabel suatu sistem dapat termasuk struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, respon, dan umpan balik. Sasaran dasar teori sistem adalah integrasi, atau beragam ilmu, alam maupun sosial. Pengembangan prinsip-prinsip pemersatu dari ilmu-ilmu individual. dan pembentukan teori eksak dalam bidang-bidang ilmu non-fisika. Riset operasional diterapkan dalam pencarian solusi permasalahan sosial, khususnya dalam pendidikan, perencanaan wilayah perkotaan, dan pelayanan kesehatan. Dengan pergeseran dari aplikasi militer ke sipil, riset operasional pada akhirnya dikenal sebagai sarana analisis sistem. Asal-usul teori sistem dalam perbandingan politik lahir dari biologi, sibernetika, riset operasional, dan analisis sistem. Kerangka kerja Easton. Upaya-upaya Easton dalam membangun suatu teori politik berorientasi empiris berkembang melalui 3 fase, yang dimana dalam ketiga fase itu pencarian teori Easton melibatkan perumusan satu kerangka kerja umum, yaitu satu fokus pada sistem secara utuh bukannya hanya pada bagian-bagiannya, satu perhatian pada pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap sistem, dan satu pengakuan dari perbedaan antara kehidupan politik dalam keseimbangan dan dalam ketidakseimbangan. Ia menegaskan bahwa sistem-sistem politik berlangsung di saat-saat perubahan dan tekanan untuk mengubah sistem dapat berasal dari dua arah, yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian, sistem politik dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan-lingkungan. Selanjutnya, asal-usul pemikiran dan pengaruh-pengaruh yang membentuk interpretasi Easton. Easton mencari generalisasi dalam upaya merumuskan teori yang sistematik, dan adalah hasratnya untuk mengaitkan gagasan-gagasannya dengan seluruh ilmu sosial. Karya Easton utamanya tumbuh dari ilmu politik sendiri. Easton sendiri mengakui bahwa suatu revolusi teknis dan teoritis dalam ilmu politik memikirkan rangsangan bagi karyanya. Dan ia mengutip karya Charles Merriam dan George Catlin Harlow Dreswell dan lain-lain sebagai contoh-contoh lainnya. Easton memfokuskan perhatiannya kepada teori politik. Selanjutnya, perspektif sistem radikal. Kelompok-kelompok radikal memahami sistem sebagai satu keutuhan dan perspektif holistiknya berorientasi sejarah. Gonzales Casanova misalnya menginterpretasikan perspektif historis sistem hubungan dengan proses, perjuangan, organisasi, spontanitas, dan kecenderungan-kecenderungan lain. Sistem dalam perspektif dialektis ada 4 perspektif menurut Gold, Law, Wright, and Mansynthesis dari beberapa karya dalam 3 tradisi yang menarik perhatian para ahli Marxis, yaitu instrumentalis, strukturalis, dan perspektif Hegelian Marxis. Esping, Anderson, Friedelian, dan Reich menyatakan 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif pluralis. Pandangan ini mencerminkan tradisi liberal non-Marxis dan ilmu sosial dan Amerika Serikat. Yang kedua,
Perspektif Hegel-Marxis, perspektif yang berkembang dari gagasan Hegel and Marx dan Engels yang dipromosikan oleh Herbert Marcuse dan para wakil aliran Frankfurt. Teori kritis yang dipaparkan adalah mistifikasi negara dengan penekanan pada ideologi dan kesadaran semu. Perspektif ini muncul karena prihatin dengan tidak adanya analisis atau aksi-aksi negara yang spesifik atau politik yang konkret, sehingga akan sulit untuk mengaitkan gagasan-gagasan ini dengan kenyataan empiris. Yang ketiga, perspektif instrumentalis. Satu teori instrumentalisme liberal, kooperasi berfokus pada segmen-segmen progresif, modal kooperasi yang menentukan batas besar reformasi sosial. Berdasar dari G. William Domhoff, pandangan ini diikat pada gagasan bahwa negara adalah instrumen kelas penguasa atau dominan. Yang keempat, perspektif strukturalis. Perspektif strukturalisme bukannya perjuangan individu, kelompok, dan sebagainya yang terjadi pusat perhatian. Althusser memberikan suatu landasan dan Nikos Pouljuntas memperluas sisi politik dari strukturalisme. Ini berpendapat bahwa kaum borjuis sebagai sebuah kelas tidak mampu mendominasi negara, bahkan bahwa negara sendiri mengorganisasikan dan menyatukan kepentingan kelas borjuis. Selanjutnya, analisis sistem dalam masyarakat sosialis. Teori sistem telah dimanfaatkan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Luhut berpendapat bahwa bahasa Marxisme-Leninisme memberikan perumusan yang kosong sekalipun ia telah menjadi pola komunikasi utama. Selanjutnya, arahan-arahan pemahaman teori sistem yang radikal atau Marxis. Dua tema signifikan diketemukan dalam kritikan-kritikan radikal terhadap teori sistem. Penelaahan perlu memperhitungkan kondisi manusia dan teori harus berorientasi pada sistem dunia. Jadi, dua tema ini memfokuskan penelaahan kepada kondisi manusia dan teorinya harus berorientasi pada suatu sistem dunia. Selanjutnya, selesai. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya, ambil positif dan buang negatifnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.